Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Joy Boy adalah sang legenda yang sosoknya masih menjadi misteri besar dalam dunia per One Piece-an. Ketika Roger dan kru bajak lautnya mencapai Laugh-Tale, mereka tertawa puas saat melihat harta terbesar itu, dan Roger pun menyebut nama Joy Boy. Jadi bisa dikatakan bahwa Joy Boy lah orang yang meletakkan One Piece di Pulau Laugh-Tale yang berhasil ditemukan oleh Goldie Roger. Nah, ketika flashbacknya King Kaido berkata bahwa dia akan menjadi Joy Boy, dan poinnya di sini berarti Joy Boy adalah suatu hal yang bisa dicapai. Hal itu tentu berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk bisa menjadi Joy Boy, dan yang kedua apa yang harus dimiliki oleh orang itu agar bisa menjadi Joy Boy. Jadi sampai di sini kita dapat melihat adanya persyaratan untuk menjadi Joy Boy, dan itu tentu sudah coba dipenuhi oleh Kaido. Namun makhluk terkuat itu gagal untuk mewujudkannya hingga saat ini. Nah, kira-kira apa saja syarat untuk menjadi Joy Boy? Kita mulai dari yang pertama, yaitu mendapatkan 3 senjata kuno. Ya, keberadaan senjata kuno dalam cerita ini bisa dikatakan sangat vital. Entah karena memang kekuatan penghancurnya yang sangat dahsyat atau punya kemampuan lain. Kaido dan Big Mom pun pernah mengatakan bahwa mereka akan mencari senjata kuno untuk bisa mendapatkan One Piece. Jadi rasanya sudah cukup jelas ya bahwa ketiga senjata kuno mutlak diperlukan untuk menjadi Joy Boy. Dan jika diingat-ingat, hal yang menghalangi Roger selain penyakitnya adalah senjata kuno Poseidon yang saat itu belum dilahirkan. Roger dan krunya pun merasa mereka datang terlalu cepat ke Pulau Laugh-Tale. Oke, selanjutnya yang kedua adalah punya kemampuan untuk menyatukan. Ya, sosok legenda seperti Joy Boy sudah tentu adalah orang yang berkarisma, yang membuat orang-orang mengagumi dirinya. Bahkan bocah remaja seperti King di masa lalu pun mengharapkan munculnya Joy Boy yang akan bisa merubah dunia ini. Dunia yang menurutnya tidak berjalan baik, terutama bagi rasnya yang telah dimusnahkan dan hampir punah. Lalu kata menyatukan ini ternyata memiliki hubungan dengan arti kata One Piece yang secara bahasa berarti satu bagian. Nah, satu bagian ini bisa juga berarti menggabungkan atau menyatukan beberapa bagian yang terpisah menjadi satu. Dan sosok Joy Boy yang merupakan legenda itulah yang akan bisa menyatukan semuanya, baik seluruh ras yang ada hingga daratan dan lautannya. Yuk, selanjut kita masuk ke syarat yang ketiga, yang menurut Mimin adalah pemilik nama D. Ya, tak bisa kita pungkiri bahwa para pemilik nama D seolah menjadi pusat dari cerita ini, dan sangat erat kaitannya dengan tema cerita. Bahkan mereka punya suatu warisan yang bernama Will of D. Nah, dengan dominasi pemilik nama D itulah Mimin beranggapan bahwa hanya pemilik nama D lah yang bisa menjadi Joy Boy dengan jalur Will of D atau kehendak yang diwariskan. Lalu sampai di sini tentu ada pertanyaan, mengapa Kaido yang bukan pemilik nama D berkeinginan untuk menjadi Joy Boy? Ya, jawabannya sih simpel menurut Mimin. Karena ketika itu Kaido belum tahu bahwa untuk menjadi Joy Boy diperlukan darah keturunan pemilik nama D. Dan sepertinya Kaido baru tahu hal itu ketika dia bertemu dengan Shanks, ketika Shanks menghadangnya saat Kaido ingin ke Marineford. Tapi tentu Kaido tak menelan mentah-mentah ucapan dari Shanks. Dia tetap berusaha untuk menjalankan rencananya hingga menjalin aliansi dengan Big Mom, sambil mengamati pergerakan orang lain yang menurutnya juga sedang berproses untuk menjadi Joy Boy. Dan disinilah benang merahnya terhubung dengan chapter 1014, di mana Kaido berkata bahwa Luffy juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Jadi setelah mendengar ucapan Shanks bahwa hanya pemilik nama D sajalah yang bisa menjadi Joy Boy, Kaido pun mulai mengamati pergerakan Luffy, karena kan Luffy punya nama D. Dan ketika Kapten Topi Jerami itu berhasil dia kalahkan, Kaido pun berkesimpulan bahwa Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy walaupun memiliki nama D.
Yos, kembali ke syarat untuk menjadi Joy Boy. Setelah mendapatkan ketiga senjata kuno, lalu punya kemampuan untuk menyatukan serta memiliki Namadi, tentu syarat yang terakhir adalah punya kemampuan untuk menemukan dan mewujudkan One Piece menggunakan ketiga hal yang sudah dimilikinya itu. Untuk menemukan harta terbesar di lautan tersebut mungkin hanya perlu mengikuti arah dari keempat Road Poneglyph. Tapi untuk mewujudkannya dan merubah dunia ini tentu dibutuhkan kekuatan yang besar. Dan ketiga hal itu adalah modal yang paling sesuai. Ketiga senjata kuno mungkin memiliki kekuatan yang besar, baik dari segi daya penghancur dan juga kemampuan spesialnya. Sehingga sampai masa sekarang ini senjata itu masih diburu oleh para bajak laut. Lalu kemampuan untuk menyatukan tentu sangat berarti untuk membangun sebuah aliansi yang sangat besar dan kokoh. Bahkan dengan kemampuan itu seseorang bisa menjadikan musuh atau lawannya berbalik menjadi kawan. Dan untuk pemilik Namadi jelas adalah orang-orang pilihan yang punya semangat juang tinggi dan juga punya tekad yang kuat. Nah, dari semua penjelasan di atas mengenai syarat menjadi Joy Boy, tentu kita sudah tahu bahwa Kaido tidak bisa memenuhinya. Karena selain bukan pemilik Namadi, Kaido juga tidak punya kemampuan atau karisma untuk menyatukan. Yang dia miliki hanyalah kekuatan yang bisa membuat orang-orang tunduk dan takut kepadanya. Sehingga daripada dihabisi Kaido, mereka pun terpaksa mengabdi kepada Yonko itu. Dan di sisi lain, semua syarat yang Mimin bahas di atas sangat pas untuk Monkey D. Luffy. Iya, Luffy adalah pemilik Namadi. Lalu hingga saat ini dia sudah berteman dengan salah satu senjata kuno, yaitu Poseidon. Jadi tinggal berusaha mencari dua yang lainnya. Lalu yang tak kalah penting, Luffy sudah terbukti punya kemampuan untuk menyatukan, bahkan merubah lawan menjadi kawan. Dan hal itulah yang menurut Mihawk adalah kekuatan yang paling mengerikan di lautan ini. Lalu setelah melihat semua hal itu ada pada diri Luffy, Kaido pun akan mengakui bahwa Luffy lah yang pantas untuk menjadi Joy Boy. Oke, itu aja inti pembahasan kali ini mengenai syarat apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi Joy Boy. Jika Mimin ada yang kelupaan atau kelewatan, bisa para nakama tambahkan di kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Cuy!